Syekh Albani ini mengatakan ittiba Nabi cukup zahirnya, ittiba'nya ittiba terhadap amaliyahnya, bukan ittiba hub, bukan ittiba tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita cium, kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu bid'ah. Ini adalah giginya Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Gigi Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Diwariskan kepada ayahnya Habib Muhammad bin Ishaq, sekarang diwariskan kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita berkah. Bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, malah berkah kepada suatu benda atau jasad manusia. Dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, akhir saya jangan ada yang minum. Kalau saya sarankan jangan ada yang minum, gak ada berkahnya. Itu semua orang yang mengeritik, menyalahkan, itu semua dia katakan ini gampang mengkafirkan, tukang mengkafirkan. Padahal ini kritikan. Ya, tidak ada bahasa orang itu mengkafirkan orang lain. Tapi setiap kritikan itu selalu dianggap mengkafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena ridho Allah kita diberi kesehatan dan bersua lagi melalui angkasa. Terus kita meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang berunsur penipuan. Karena ekonomi, karena uang, mereka tega mengambil uang-uang orang-orang kampung dengan cara tabarruk, mencari berkah, macam-macam caranya. Kita bisa lihat di video di YouTube, begitu banyak yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh bukan karena kebenaran, tapi penyesatan. Ada sekelompok manusia yang kalau saya lihat mereka keturunan-keturunan, ya sekarang keturunan yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Mereka mengaku meminum darah Rasulullah. Mengerikan. Mengerikan. Meminum darah itu hukumnya haram. Tapi mereka lakukan. Untuk apa? Agar mereka besar di mata umat. Dan benar-benar nyata bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Tabarruk, mencari berkah, mengaku-ngaku kiswah penutup makam Rasulullah. Mereka berebut untuk mencium. Kemudian dia sediakan plastik kresek untuk mengumpulkan uang dari jamaahnya. Jadi setiap jamaah yang mau mencium itu kiswah, bayar uang. Bayar uang. Jadi cara cari uang mereka dengan cara begitu. Bukan dengan cara kerja keras, berkeringat, bukan. Padahal ustadz-ustadz Salafi telah menjelaskan berulang kali. Ulama post Nabi, seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas, udah membahas masalah tabarruk ini panjang lebar. Memang ketika Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hasim bin Abdul Manaf masih hidup, ya, barang-barang Rasulullah itu banyak barokah, banyak manfaat. Tapi setelah Rasulullah wafat, Rasulullah kembali kepada Sang Maha Pencipta, maka selesailah keberkahan yang ada pada benda-benda Nabi. Ini sudah dijelaskan
oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ulama pos Nabi yang sekarang telah tiada bersama kita lagi. Bahkan ada yang bertabaruk, mencium gigi, mencium-cium bekas-bekas duduk para guru-gurunya, macam-macam cara. Kalaulah kepada Rasulullah aja sekarang ini tidak ada lagi tabaruk, tidak ada lagi keberkahan barang-barang yang ditinggalkan Rasulullah, apalagi kepada manusia-manusia yang ada zaman sekarang. Mari kita lihat bagaimana cara santri-santri bertabaruk kepada gurunya. Kita lihat ya, santri-santri bertabaruk mencium bekas duduk gurunya. Ini nggak benar. Inilah ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan umat. Bekas duduknya Habibnya, sahabatku semua, parah. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ini namanya adalah bertabaruk, ngalap berkah, ngambil keberkahan di peci Habibnya, di kopiah Habibnya. Bekas duduknya Habib ini teman-teman dicium oleh para muhibinnya. Oke, langsung saja mari kita simak. Tuh dicium. Astagfirullah. Sampai segitunya ya sahabatku semua, itu dapat kita saksikan, itu berbaris itu santrinya, muhibinnya berbaris hanya untuk mencium bekas duduknya Habibnya, sahabatku semua, parah. Ini juga kita saksikan para muhibinnya itu antrian buat ciumin peci Habibnya, teman-teman. Tuh dibagi-bagikan peci Habibnya, sorban Habibnya dicium, diendus. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ini namanya adalah bertabaruk, ngalap berkah, ngambil keberkahan di peci Habibnya, di kopiah Habibnya. Seharusnya kalau ngambil berkah itu ambil berkah ilmunya, ilmu yang diajarkan oleh Habibnya, jikapun ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ilmu dongeng, kurafat. Ini gimana ceritanya? Subhanallah. Antrian ya sahabatku semua, tuh diciumin. Kalian tidak akan pernah menemukan fenomena seperti ini di manhaj salaf dan di ormas Muhammadiyah. Tidak akan pernah teman-teman. Oh ini Habibnya. Nah nih yang dipegang. Subhanallah. Nah itu yang dipegang beliau ini adalah gigi nih teman-teman. Jadi giginya ini diikatkan di benang, dijadikan tempat bertabaruknya mereka. Tuh. Ini adalah giginya Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Gigi Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Diwariskan kepada ayahandanya Habib Muhammad bin Syihab, sekarang diwariskan kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita berkah. Syekh Albani ini mengatakan ittiba Nabi cukup zahirnya. Ittiba'nya ittiba terhadap amaliyahnya, bukan ittiba hub, bukan ittiba tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tabarruk, tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita cium, kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu bid'ah. Ya. Kita setiap kali mahal qiyam kita berdiri, benar nggak? Itu kan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah. Bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah. Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa kitab pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Gawat gitu. Sekarang dipakai di pesantren. Semoga pesantren ini terjaga dari kitab-kitab tersebut. Masih ada NU Center ya. NU Center yang jaga ya. Jangan sampai ini kitab-kitab takfiri, tabdi'i ini berkembang di pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo kiai menjadi panglimanya di situ. Ya. Orang tasawuf, tarekat Buya Ar-Roji Yasin menyalah-nyalakan
Syekh ahli hadis tingkat dunia Nasruddin Albani yang membid'ahkan orang bertabaruk. Inilah orang tak berilmu mengkritisi ahli ilmu. Syekh Nasruddin Albani itu ahli ilmu, ahli hadis yang memisahkan antara hadis dhaif dan hadis mutafakun alaih, sahih. Tapi diserang juga sama si tokoh tasawuf. Lupakanlah orang seperti itu. Sebenarnya ada manfaatnya membahas dia, tapi karena dia menyinggung manusia mulia, ahli hadis, Syekh Nasruddin Albani, wajib bagi kita yang selalu merujuk kepada ilmu-ilmu beliau untuk membela kehormatan ulama poros Nabi. Mari kita dengarkan apa kata almarhum ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang at-tabarruk, mencari berkah. Walaupun guru kita ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas telah tiada, pergi mendahulu kita, ilmunya masih bergentayangan di angkasa dunia ini. Masih bisa kita ambil, kita pergunakan untuk bahan rujukan, agar kita jangan sampai tertipu oleh setan-setan dari jenis manusia yang mengutamakan dunia dan uang daripada akidahnya yang sahih. Mari kita dengarkan apa kata almarhum guru kita, almarhum ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang at-tabarruk. At-tabarruk yang kita bahas sekarang ini, at-tabarruk, mencari barokah. At-tabarruku masdar dari tabarraka, yatabarraku tabarrukan, wa huwa talabul barakah. Tabarruk itu artinya mencari barokah. Dibahas dalam kitab akidah karena ada sebagian orang yang dia mencari barokah dari segala sesuatu. Ada yang mencari barokah dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan. Maka dibahas berkaitan dengan masalah akidah ini, karena ini sudah masuk kepada apa? Kesyirikan. Ketika dia menetapkan bahwa batu itu barokah, kayu itu barokah, tanah itu barokah, kuburan itu barokah, mesti kembalinya kepada apa? Kembali kepada apa? Dalil. Karena mengatakan sesuatu itu barokah ghaib bagi kita. Ghaib, kita nggak tahu kecuali yang ada keterangannya bahwa itu mengandung barokah. Ketika menetapkan, nanti orang akan menetapkan apa aja, semua ditetapkan barokah. Jadi harus jelas itu. Barokah itu penetapan sesuatu yang memang ada keterangannya dan nas. Nanti kebalikannya, ketika orang menetapkan sesuatu itu sial, juga dari mana? Menetapkan hari itu sial, tanggal itu sial, orang itu sial, dari mana? Perlu kepada dalil. Jadi ini masalah yang seperti ini, penetapan ini harus kembali kepada dalil. Yang ada dalil kita yakini itu. Yang tidak ada nggak boleh. Tidak ada tempat yang Allah sebutkan itu barokah. Seperti Mekah, Allah sebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah sebutkan mubarakan. Sesungguhnya yang pertama kali rumah yang dibangun untuk ibadah bagi manusia yang ada di Bakkah, yaitu di Mekah, yang diberkahi oleh Allah Taala dan sebagai petunjuk bagi sekalian alam. Di dalam surah Ali Imran di ayat 96. Sekarang kita kembali kepada buku ini.
Jadi berkah artinya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang, untuk bertambahnya kebaikan. Al-Quran, kitabullah, dikatakan mengandung berkah apabila dibaca, difahami, dan diamalkan. Jadi Al-Quran kitab yang barokah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 155, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Surah Al-An'am ayat 155. Allah juga berfirman dalam surah Sad, surah 38 ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi Al-Quran kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keberkahan Al-Quran. Allah sebutkan juga di surah Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Ini kitab Al-Quran yang kami turunkan yang diberkahi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, untuk mengancam, yaitu Ummul Qura, induknya kota, pusatnya kota, yaitu Mekah. Dari semua kota dunia itu pusatnya di Mekah. Wa man haulah, dan sekitarnya yang ada seluruh dunia ini. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya dan mereka menjaga salat mereka. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 50, wa hadza dzikru mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Ini adalah zikir, arti Al-Quran yang diberkahi, yang kami turunkan, apakah kalian akan mengingkarinya? Dan masih banyak lagi yang lain, ayat-ayat yang berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Kalau kita lihat, Al-Quran ini kitab yang diberkahi oleh Allah SWT. Berkah ketika kita membacanya, berkah ketika kita mendengarnya, berkah ketika kita mempelajarinya, berkah ketika kita mengajarkannya, berkah ketika kita mengamalkannya, dan berkah juga ketika kita gunakan dia sebagai obat yang terdapat dalam dada. Dan berkah juga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai sumber hukum, itu barokah. Jadi banyak keberkahan daripada Al-Quran ini. Tentang keberkahan Zam-Zam, Nabi menyebutkan innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Rasulullah SAW bersabda tentang Zam-Zam, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguh air Zam-Zam itu penuh dengan keberkahan, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bazzar, juga Baihaqi meriwayatkan, dan Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Dan Nabi juga menyebutkan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari tujuan orang minumnya. Dan Zam-Zam ini barokah. Nabi menyebutkan barokah, dan orang niatnya ketika dia niat untuk menguatkan hafalan, Allah akan kuatkan hafalannya. Ketika dia niatkan untuk menyembuhkan penyakit, Allah akan sembuhkan penyakitnya. Jadi Zam-Zam lima syuribalahu. Begitu juga yang lain yang diberkahi, setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW itu juga diberkahi.
selama kita mengerjakan amal soleh yang ikhlas karena Allah dan ittiba, diberkahi, artinya diberikan ganjaran oleh Allah dengan berlipat ganda. Karena ganjaran Allah berikan dari perbuatan kebaikan itu dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih daripada itu. Itu keberkahan dari amal-amal soleh. Bahkan ketika Nabi sedang tidur, itu keringatnya ditadahi oleh Ummu Sulaim, ditadahi. Kemudian Nabi bangun untuk apa? Ya untuk cari barokah dari keringatnya Nabi, wangi keringat Nabi. Maka ketika Nabi meninggal dunia, kalau nggak salah pekan yang lalu saya bawakan, Abu Bakar melihat Nabi, mencium Nabi, engkau wangi di saat engkau hidup dan engkau mati. Wangi Rasulullah SAW, wangi, zatnya memang wangi Rasulullah SAW. Jadi khusus untuk siapa? Untuk para nabi aja, tidak ada untuk yang lain. Dan setelah wafat nggak ada lagi, sudah hilang namanya bajunya, siwaknya, semua nggak ada lagi, itu nggak ada. Dan nggak ada sahabat kemudian ada pedang Nabi barokah dengan pedang, nggak ada, itu bohong semuanya itu, ya, cerita bohong. Itu biasanya yang lariskan dagangan itu siapa? Orang-orang tarekat sufia itu, yang mereka percaya kepada semuanya mengandung barokah, hatta kuburan juga. Maka dibahas ini karena mereka menjadikan kuburan itu syekhnya dicari sebagai barokah. Makanya kuburan-kuburan para wali datangi oleh mereka itu karena apa? Mereka ingin cari barokah. Ini syirik. Dan mereka kemudian bukan hanya tabaruk, itu kan kuburan itu tanahnya diusap ke mukanya. Tabaruk. Kalau udah kuburan, sampai juga kotorannya Kiai Slamet juga dipeperkan ke mukanya. Ini tabaruk kata mereka, tabaruk. Kiai Slamet itu apa? Kerbau itu yang ada di Solo, udah mati. Nah itu ketika kotorannya keluar, di tabaruk mereka, cari barokah. Dan nggak mungkin seperti ini. Dalam agama Syiah ada, dalam agama Syiah. Yang pertama kali mulai ini agama Syiah. Kemudian setelah itu diikuti oleh tarekat. Dalam agama Syiah, hatta kotoran imamnya itu dipeperkan ke mukanya. Itu dalam agama Syiah. Dan juga antum di video-video mereka banyak yang seperti itu, yang ditunjukkan bagaimana kok nggak mungkin Islam mengajarkan demikian, nggak mungkin. Islam agama yang bersih, Islam agama yang bersih, dan Islam itu menyukai kebersihan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi ini nggak benar, bukan dari Islam. Jadi pribadi itu yang ada barokah itu adalah hanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi yang lain. Maka saya sebutkan di sini, akan tapi kita tidak dibolehkan bertabaruk, meminta atau mencari barokah kepada manusia beserta peninggalannya, kecuali kepada pribadi Nabi dan peninggalan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup SAW, dan tidak berlaku setelah wafatnya beliau. Semua barang peninggalan beliau sudah tidak ada dan lenyap. Setelah wafatnya Nabi SAW tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk kepada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan lainnya, tidak ada. Tidak ada sahabat-sahabat tabaruk kepada Abu Bakar, tidak ada. Padahal orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang akan menemani beliau nanti di sorga yang paling tinggi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dijamin masuk sorga saja tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk tabaruk kepadanya, apalagi kepada orang selain beliau SAW. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim tabaruk dengan kiai, habib dan lainnya, dengan tubuhnya, pakaiannya, sisa makan dan minumnya, atau yang lainnya. Semua ini adalah perbuatan bid'ah. Dan ini diperebutkan. Bahkan kadang-kadang bekas kobokannya kiai atau habib diminum. Nggak mungkin Islam mengajarkan seperti ini. Ini kotor dan jorok seperti ini. Masih. Jadi orang tuh kadang-kadang tabaruk dengan jubahnya dipegang, pakai barokah. Ini nggak ada dalam Islam. Dan antum jangan ikut-ikut. Ya, kalau dulu antum pernah demikian, sekarang taubat udah. Ya, kalau antum pernah demikian, taubat.
Nah, sekarang mulai ada lagi nih, ya. Dulu kalau udah ketemu Habib mesti cium tangan 2 kali, cium tangan dia. Bahkan kadang-kadang Habibnya ngasih barokah. Nah sekarang nungguin ustadz depan pintu ini antri. Apa antum nggak sama seperti mereka itu? Jadi kalau nggak selama sama ustadz ini nggak barokah. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nih ingatin, yang seperti ini jangan diulangi lagi antum. Nggak boleh. Antri, dia nggak pernah ada. Nabi SAW, para sahabatnya ketika Nabi turun dari khutbah, semua sahabat berebut cium tangan, nggak ada, nggak ada. Nggak pernah Abu Bakar As-Siddiq habis menyampaikan nasihat semuanya antri mau selamat dengan Abu Bakar, tidak ada sama sekali. Sekarang kita buat yang baru ini, ya. Kalau usah selesai ceramah semua antri mau salaman. Nah, ini nggak dibenarkan. Nanti lama kelamaan orang punya kepercayaan kalau nggak salaman nggak barokah. Dan ini berbahaya. Tabaruk seperti ini nggak boleh dalam Islam. Jadi awalnya tidak apa-apa, seperti biasa aja, tapi lama kelamaan sepertinya tabaruk gitu dengan begitu. Dan kadang diperebutkan itu. Dan orang-orang ini kadang-kadang ini fitnah. Kiai-kiai atau habib atau yang lainnya ini kadang-kadang senang dia. Makanan yang diperebutkan, kobokan yang diperebutkan, segala macam diperebutkan. Senang dia. Mestinya nggak boleh. Dia mesti tegur. Nggak boleh seperti itu. Supaya orang paham. Bahwa lama kelamaan ini awal kepada penyembahan. Ini kan wasilah kepada apa? Penyembahan. Awalnya tabaruk, tapi lama-lama begitu dia meninggal, orang datang ke kuburannya, tabaruk dengan kuburannya. Dalam Islam nggak ada. Orang yang barokah cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Zatnya para nabi semuanya diberkahi oleh Allah. Zatnya para nabi. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu barokah. Tapi setelah wafatnya nggak ada sahabat datang ke kuburan beliau. Tidak ada, tidak pernah ada. Gitu. Untuk minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu tidak ada. Karena para sahabat sudah paham bahwa meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan mencari barokah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus tunduk kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mempunyai i'tiqad, keyakinan tentang sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Karena itu tidak boleh menganggap sesuatu mengandung barokah kecuali dengan dalil. Tidak boleh menganggap sesuatu mengandung barokah kecuali dengan dalil. Demikian pula tidak dibolehkan bertabaruk dengan sesuatu. Apakah itu berupa pohon? Nggak boleh tabaruk dengan pohon, batu, kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil. Ya, tidak boleh tabaruk dengan suatu apakah itu berupa pohon, batu, kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil. Kan juga ada orang yang tabaruk dengan pohon. Di Indonesia ini pohon apa? Beringin. Apalagi kalau itu dekat mata air, itu dianggap barokah itu. Dan nggak boleh. Dari mana pohon itu barokah, dari mana? Kalau zaman jahiliyah itu ada yang orang jahiliyah, ini jahiliyah, menganggap bahwa Zatu Anwat itu punya barokah, sampai mereka mengatakan kepada Nabi SAW ketika mereka baru masuk Islam, mereka mengatakan ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat, itu pohon bidara yang digantungkan pedang supaya pedangnya sakti. Itu. Sebagaimana mereka orang jahiliyah punya. Wah, Nabi marah itu karena mereka baru masuk Islam. Jadi juga menunjukkan bahwa orang yang baru masuk Islam itu kebiasaan lama itu masih kuat gitu. Perbuatan-perbuatan yang lama itu. Makanya orang baru masuk Islam itu disuruh dia apa? Belajar, bukan suruh ceramah. Orang yang baru tobat disuruh apa? Belajar, bukan nemenin ustadz. Belajar baca buku, baca kitab, baca Al-Quran, diajarkan mereka. Kemudian tidak boleh juga tabaruk dengan batu. Banyak ya, apa batu akik atau batu apa aja, bahwa ini barokah, bisa mendatangkan uang. Dari mana? Atau yang lain banyak kepercayaan. Ini kepercayaan semua syirik ini. Nggak ada demikian dalam Islam. Tabaruk dengan batu, dengan batu cincin atau batu yang lainnya, tabaruk. Atau dengan kuburan.
Nah, banyak di Indonesia ini kuburan yang dikatakan barokah, nggak ada kuburan barokah. Mesti kalau seandainya memang ada, pertama kali kuburan siapa yang barokah? Kuburan Rasulullah SAW. Kemudian kuburan siapa lagi? Para sahabat di Baqi itu. Nggak ada. Tidak ada seorang sahabat yang menganggap kuburan sebagai barokah. Tidak pernah ada. Tidak ada. Dan nggak ada dalam Islam kuburan itu barokah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kuburan Nabi itu tidak boleh orang tabaruk, apalagi kuburan yang lain seluruh dunia ini tidak boleh. Dan ini merupakan jalan yang membawa kepada kesyirikan. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah. Karena itu tidak boleh tabaruk dengan kuburan, pohon, batu dan lainnya. Bertabaruk atau meminta berkah termasuk perkara yang berkaitan kepada nas. Nas itu dalil Quran dan Sunnah. Untuk itu tidak boleh bertabaruk kepada sesuatu kecuali pada hal yang dinyatakan oleh dalil dari Quran dan Sunnah dan dalilnya sahih. Bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat, atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Dia bertawassul dengan itu, mengambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam. Masuk dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, air saya jangan ada yang minum. Kalau saya sarankan jangan ada yang minum, gak ada berkahnya ini. Kalau dari saya, antum beli air sendiri mineral, baca bismillah berkah itu. Ini gak ada, ini air saya biasa, jangan diperebutkan. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian, kalau sama saya pribadi. Banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim, tak boleh gitu. Ini enggak, buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tidak boleh semua dalam Islam. Gitu kan? Akhirnya dia bertawassul dengan itu, mengambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam. Ya. Kopi yang sudah dipakai ceramah sekian tahun nilainya sekian juta. Dari mana semua ini? Ya? Menipu umat haram dalam agama. Wallah haram. Subhanallah. Masya Allah. Begitu tajam, luas dan dalamnya pembahasan guru kita tentang at-tabaruk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun guru kami telah kau panggil kembali kepadamu, tapi ilmunya takkan pernah punah dan hilang dari dunia ini. Alhamdulillah. Saudaraku seiman seislam, berbahagia dan beruntunglah kalian yang pernah belajar dengan ulama pos Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas sampai beliau wafat. Akidahnya istiqomah dalam manhaj salafi, berpegang teguh kepada kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti sekarang ini banyak ustadz-ustadz bicara membahas bid'ah dan sunnah, tapi di esok hari dia mendukung perbuatan bid'ah, tahayul khurafat. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas istiqomah dalam manhaj salafi, kitalah saksi hidup di dunia ini. Makanya sulit mencari penggantinya, walaupun memang ada. Seperti ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad yang senior, yang sekarang masih hidup dan ada di tengah-tengah kita. Mari kita semua mendoakan agar ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad dipanjangkan Allah umurnya, dimudahkan Allah urusannya, dilindungi Allah dirinya dari berbagai tipu daya setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Mari kita doakan, insya Allah, agar Islam tidak dipelintar-pelintir oleh orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf, ahlul bid'ah, kuburiyun. Semua itu sangat-sangat benci dan memusuhi dakwah-dakwah dari ulama manhaj salafi. Karena apa? Ulama-ulama dari manhaj salafi membongkar kebodohan-kebodohan
yang mereka tebarkan kepada umat. Membongkar penyesatan-penyesatan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, dan mereka sebarkan kepada umat. Itulah sebabnya, dari semenjak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mendakwahkan Quran dan Sunnah, menghidupkan, menegakkan tauhid, menghancurkan syirik, dimusuhi oleh orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, orang-orang kuburiyun, dan ahlul bid'ah. Karena adanya dakwah salafi membuat manusia cerdas dan bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan main-main dengan agama. Agama masalah sangat penting dari yang dianggap penting di dunia ini. Karena kita semua pasti mati. Tinggal menunggu waktu dan giliran. Apa yang kita bawa kelak di alam kubur kalau bukan amalia? Bukan banyaknya amalia yang kita kerjakan di dunia ini. Tetapi kebaikan dan kebenaran amal itulah yang harus kita lakukan. Kalau bukan meniru Rasulullah dan sahabat, pasti meniru setan laknatullah. Aku hanya menyampaikan. Aku hanya memberi kabar baik kepada kalian. Mulai hari ini, jangan pernah lagi percaya tabaruk kepada siapapun. Uang kalian habis, tak ada manfaatnya. Kalau mereka, orang-orang keturunan itu mau hidup kaya raya, kerja keras berkeringat. Jangan menyesatkan umat. Percayalah kalian, kalau mereka tidak bertobat juga kepada Allah, sungguh besar azab Allah kepada para pendusta dan pembohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.